Kesehatan dan kesejahteraan bukan hanya tentang tubuh yang kuat, tapi juga tentang hati yang tenang dan jiwa yang bahagia. Melalui kegiatan proyek MKWK Universitas Sumatera Utara ini, kami berusaha menghadirkan semangat hidup sehat dan sejahtera di tengah masyarakat, khususnya bagi adik-adik di Panti Asuhan Alfa Berkat Indonesia. Di tempat sederhana ini, kami belajar makna kepedulian, kebersamaan, dan arti berbagi kebahagiaan. Kegiatan ini bukan sekadar proyek akademik, tetapi langkah nyata untuk menanamkan nilai kemanusiaan dan meningkatkan kualitas hidup melalui penerapan desain berpikir yang berdampak. Inilah kisah kami, kisah tentang menyebar sehat, menumbuhkan bahagia, dan membangun kesejahteraan bersama. Mata kita beradu, kita saling bantu, melepas perasaan tinggi ke angkasa, menantang dunia, merayakan muda. Untuk 1 jam saja kita hampir mati, dan kau selamatkan. Selamat pagi English dari Fakultas Sastra Inggris. Aku dari Prodigizi ya. Ada yang mau nggak semangat? Nggak ada. Mau nggak hadiahnya? Lingkungan yang bersih bukan hanya membuat tempat ini terlihat rapi, tapi juga membuat hati kita lebih nyaman, karena tempat kita tinggal mencerminkan cara kita menghargai diri sendiri. Sikat gigi ke kanan dan ke kiri dengan air bersih. Kenal nama siapa tadi? Dita. Oke, kalau abang? Iya. Kalau namanya? Dia kali ini mau nyontohi cara positif yang benar kayak tadi. Udah kan semuanya Kak? Kita mulai. Oke. Setiap sampah yang kita buang pada tempatnya, setiap sudut yang kita rapikan adalah bentuk kecil dari kepedulian, bukan hanya untuk panti, tetapi untuk kesehatan kita semua. Dengerin ya. Oke, lihat ini, sampahnya bertumpuk. Ada sampah buah,
Kebersihan lingkungan juga menjaga kita dari penyakit, karena ruang yang bersih menciptakan tubuh yang sehat dan pikiran yang lebih tenang. Ya, diletak di tong sampah berwarna hijau. Warna apa? Hijau. Lihat baik-baik ya, nanti ada hancur. Apa nih? Sulit hancur. Nah, contohnya tadi udah Kak bilang ya, ini ada kayak plastik makanan, kresek ini pun juga sampah anorganik. Jadi kalau misalnya ditanya, kalau sampah plastik itu sampah apa ya, termasuk organik atau anorganik? Anorganik. Oke, selanjutnya selain sampah anorganik apa lagi ya? Sampah residu. Arti dari sampah residu apa nih tadi? Tidak bisa hancur. Contohnya apa? Contohnya kertas, baru tisu. Siapa nih sering pakai tisu di sini? Boleh sekarang boleh ya dikurangi penggunaan tisu karena dia nggak bisa hancur. Kasihan bumi kita harus terus-terusan hancur ini nggak bisa. Paham? Ketika kita menjaga kebersihan bersama, kita belajar banyak hal tentang kerjasama, tentang tanggung jawab, dan tentang saling menjaga. Buang sampah ke palet. Banyak semua orang yang buang sampah ke palet. Hasilnya adalah apa? Pada tempat. Nah, kalau misalnya kalian buang sampah ke sungai, di sungai itu apa aja? Lingkungan yang bersih bukan hadiah, tapi hasil dari kebiasaan baik yang kita lakukan setiap hari. Ayo terus jaga tempat ini, karena nanti ini adalah rumah kita bersama. Baru yang terakhir. Oke, udah benar semuanya ya. Nah, di sini. Yuk tanpa lama-lama langsung aja kita sambut Bang Harun. Selama ini, kita seringkali tidak memperhatikan kebersihan tangan kita. Namun, tahukah kalian bahwa tangan kita dapat menjadi sumber penyebaran bakteri dan virus yang dapat menyebabkan penyakit? Nah, oleh karena itu, penting bagi kita untuk mencuci tangan dengan benar dan teratur. Gimana ya? Iya. Kenapa bakteri jaga kita kan? Karena kita sering menggunakan tangan kita untuk berbagai macam hal. Di mana contohnya kita sering memegang tangan kawan kita yang mungkin sakit atau benda kotor seperti bola. Dicuci tangan deh, bukan hanya sekedar membilas, bersabun membilas, tapi ada langkah-langkahnya supaya cuci tangan itu disebut dengan supaya cuci tangan itu baik dan benar. Langkah-langkah mencuci tangan yang baik. Selanjutnya, Pertama, basahi tangan kamu dengan air bersih. ketika kita mengusap bagian tangan kita, Yang kedua, mengaplikasikan sabun pada tangan kamu. Yang ketiga, gosok tangan kamu secara menyeluruh, termasuk bagian telapak tangan, punggung tangan, jari-jari, dan kuku. Yang keempat, gosok tangan kamu selama minimal 20 detik. menunjukkan jari kita untuk telapak tangan kita. Yang kelima, bilas tangan kamu dengan air bersih. Yang kukunya bersih. Dan yang keenam, keringkan tangan kamu dengan handuk yang bersih. Semuanya kena nampak gede. Abang mau nanya, ada berapa langkah tadi? Ayo, ayo, ada berapa langkah? Ada berapa langkah? Berapa langkah? Ada berapa langkah? Nah, buat jantungnya. Pertama 1, 2, 3, 4. Nah, akhir. Ada 6 langkah. Nah, cuci tangan bersih adalah salah satu cara sederhana, namun efektif untuk menjaga kesehatan diri dan orang lain. Ayo, mulai sekarang, mari kita biasakan mencuci tangan dengan benar dan teratur ya.
Kadang, di balik tawa anak-anak panti, ada perasaan yang tidak pernah mereka ucapkan. Ada rindu yang disimpan, ada cerita yang dipendam, dan ada kekhawatiran yang mereka tutupi dengan senyuman. Mereka tumbuh tanpa semua hal yang dimiliki anak-anak lain. Beberapa malam penuh doa, beberapa hari penuh pertanyaan, dan beberapa momen merasa lebih sepi dari yang terlihat. Kesehatan mental mereka bukan hanya soal tidak sedih, tetapi tentang bagaimana mereka mencoba kuat meski hati sedang rapuh. Tentang bagaimana mereka tetap tersenyum meski ada hal yang belum selesai di dalam dirinya. Yang mereka butuhkan adalah ruang aman, tempat untuk didengar, bukan dihakimi, tempat untuk bercerita tanpa merasa merepotkan, tempat di mana mereka boleh merasa rapuh dan tetap diterima. Karena setiap anak butuh seseorang yang mau mendengarkan, yang mau bilang, kamu tidak apa-apa, perasaanmu penting, dan kamu tidak sendirian. Kesehatan mental mereka bukan hanya tanggung jawab panti, tapi tanggung jawab kita bersama. Untuk memastikan mereka tumbuh bukan hanya menjadi anak yang kuat, tetapi menjadi anak yang bahagia. Impian aku pengen sukses kak, pengen jadi orang kaya, kayak gue. Itu warna orange. Amin. Kakak-kakak juga dapat impiannya. Jadi buat adik-adik semua, Ini tuh kuliahnya banget kok, kalau bukan di sana. Dan nggak bisa dimainkan. Iya. Dan cantik dia dari lahir. Aku suka princess, aku suka guru. Jadi mau jadi guru ya, jadi guru. Di sini banget banget yang pengen jadi guru. Semoga nanti jadi guru yang baik ya. Amin. Pak, lupa. Jadi polisi ya. Ya ampun. kesannya untuk hari ini. Iya, kesan-kesan. Iya. Kalian bahagia nggak didatangin gitu? Atau kalian malah kayak ngerasa terganggu waktu istirahatnya. Sedih karena kenapa? Sedih loh dia. Sedih loh dia. Aku sedih. Oh iya. Karena apa sedihnya? Jadi sedih. Gimana untuk hari ini rasa kamu, kayak apa yang kamu rasain hari ini kedatangan kakak dan abang dari Usyu? Jujur aja, jujur. Biar aku tahu. Iya kak. Bahagia. Bahagia karena berapa bahagia? 10. Akhirnya takkan ada akhir. Doaku agar kau selalu arungi hidup berbalut senyuman di hati. Doaku agar kau selalu ingat bahagia meski kadang hidup tak baik saja. Nyanyian ini bukan sekedar nada, aku ingin kau mendengarnya dengan hatimu bukan telinga.
Terima kasih banyak ya untuk adik-adik semua yang ada di sini sudah membantu acara kami, sudah bantu meriahkan acara kami, sudah membantu sosialisasi kehidupan sehat dan sejahtera kami. Sudah mau diajak bekerja sama untuk membentuk proyek kami hingga kami selesai mengerjakan semua proyek ini. Dan juga terima kasih untuk teman-teman kami, teman kelompok kami semua, teman SKWK kami yang sudah bekerja keras dari jauh-jauh hari untuk mempersiapkan acara ini sampai selesai. Yang sudah kasih banyak acara ini dari mulai PUTK, PDB, acara dan BPH tentunya ya. Terima kasih atas sampainya kalian hari ini. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Baik, sekian yang kami sudah sampaikan dan kami berdua sebagai pembawa acara Pamit undur diri. see you.